Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Naim As-Saufi berkata dalam kitab Mengenal Ruh, bermula adapun ruh idopi itu, maka daripadanya asalnya jawahir. Adapun ruh idopi itu ialah nuktah, yang mengadakan nuktah itu zat Allah yang maha suci. Maka nuktah itu adalah titik, dan titik itu di dalam ba. Maka bernamalah ia Bismillah. Dan dari huruf Bismillah itulah asalnya kejadian alam semesta dan segala isi-isinya. Apabila huruf ba itu terbalik, maka ia dinamakan huruf nun. Dan roh idopi itulah izin Allah di dalam diri kita. Dan roh idopi itulah dinamakan wujud idopi. Kemudian ruh idopi itulah dinamakan nyawa Muhammad, nyawa Adam, nyawa orang-orang mukmin, dan nyawa kepada ruhani. Maka kenyataan ruh idopi itu adalah Ruhul Quddus, dan kenyataan Ruhul Quddus itu ialah rohani. Kenyataan rohani itu ialah napas kita. Maka adapun ruh idopi itu di dalam diri, dan hakikat itu diri, dan diri itu di dalam idopi. Ketika Nabi Musa alaihissalam tidak kenal apa itu idopi, maka sebab itu Nabi Musa alaihissalam tidak kenal pula siapa itu Nabi Khidir alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi Musa tidak sanggup mengikuti perjalanan Nabi Khidir alaihissalam sampai pada tempatnya. Imam Ibnu Malik mengatakan, barang siapa mempelajari ilmu tasawuf namun tidak mempelajari ilmu fikih secara syariat, maka akan berpotensi menjadi orang zindik. Barang siapa yang belajar fikih tanpa mempelajari tasawuf, maka cenderung akan menjadi orang fasik. Dan barang siapa yang mempelajari keduanya, maka dialah ahli hakikat yang sesungguhnya. Kedua ilmu tersebut merupakan ilmu-ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Keduanya merupakan cabang ilmu yang menempati posisi sangat strategis dalam menuntut manusia menuju jalan yang benar. Oleh karenanya, Imam Malik mengatakan bahwa keduanya tidak dipisahkan dalam menjalankan amaliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika syariat boleh diumpamakan sebagai teori dalam beribadah, maka tasawuf merupakan pengendali dalam melakukan ibadah tersebut. Makna syariat dan tasawuf pada dasarnya, ilmu syariat merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas perihal ibadah-ibadah atau amaliyah yang bersifat lahir atau nyata. Sedangkan ilmu tasawuf adalah salah satu cabang ilmu yang bersifat batin, tidak nyata. Keduanya merupakan ilmu yang sangat erat dan saling berhubungan. Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Kifayatul Atqiya mengatakan bahwa syariat adalah semua perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan semua larangan-larangan Allah, yaitu zina, mencuri,
sombong, ingin dipuji orang lain, dan lainnya. Dan ditegaskan lagi, syariat adalah perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya, dan larangan-larangan yang Allah melarang untuk melakukannya. Untuk menerapkan syariat di atas dengan melakukan semua yang diperintah dan meninggalkan semua larangan, tentu tidak ada teladan dan contoh yang benar selain mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah. Setelah itu, para sahabat ini menjadi teladan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam melakukan setiap ibadah. Selanjutnya, teladan terbaik adalah mengikuti para ulama yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai pada Rasulullah. Akan tetapi ada yang tidak kalah penting ketika melakukan ibadah, yaitu kebersihan hati dari setiap sifat-sifat yang bisa merusak eksistensi ibadah itu sendiri. Oleh karenanya, untuk bisa selamat dari sifat-sifat tercela, ilmu tasawuf juga sangat penting untuk dimengerti dan dipahami, agar semua ibadah yang dilakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf sendiri lebih cenderung tentang urusan hati dan cara-cara membersihkannya, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Murtada Az-Zabiri. Menyucikan batin dan lahir dari dosa-dosa yang tidak jelas dan yang jelas merupakan awal mula dari tasawuf. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Isa Zarruq al-Pasi, seorang ulama sufi asal Maroko. Ia mengatakan, ilmu tasawuf adalah ilmu yang dimaksudkan untuk memperbaiki hati dan menyendirikannya hati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selainnya. Dari definisi syariat dan tasawuf di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan cabang ilmu yang tidak boleh dipisahkan. Syariat mencerminkan perwujudan pengalaman iman pada aspek lahiriah, sedangkan tasawuf mencerminkan perwujudan pengalaman iman pada aspek batiniah. Maka sangat wajar jika Imam Malik memposisikan ahli hakikat yang sebenarnya hanya kepada orang-orang yang sudah boleh memahami dan memadukan ilmu syariat dan tasawuf. Tidak hanya syariat saja yang dilakukan, tetapi juga melakukan ilmu tasawuf.